Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional hari ini di Gedung KPU Jakarta. Untuk kesempatan rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara, itu akan kita mulai dari PPLN, pemilu di luar negeri, karena yang sudah relatif siap dari 128 PPLN sudah hadir ke 120. 0,72% suara yang sudah masuk dari total 823.000 TPS yang ada, ini sudah masuk sebanyak 639.000 TPS. Dengan total suara saat ini masih unggul paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dengan total perolehan suara saat ini sebanyak 58,84%, disusul oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan total perolehan suara saat ini 19% dan diakhiri oleh paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan total perolehan suara saat ini 16,69%. Rapat pleno untuk membahas mengenai hasil perhitungan perolehan suara secara nasional ini memang sudah dimulai kembali di pukul 14.40 waktu Indonesia Barat tadi, dikarenakan juga pagi tadi sempat dibuka di pukul 10.15, kemudian diskors di 10.30. Namun usai menjalankan sidang etik di DKPP, ini kembali dibuka di pukul 14.40 waktu Indonesia Barat tadi. Kita akan melihat secara jelas grafik datanya di paslon nomor urut 1, pasangan Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar ini memperoleh suara sebanyak 75.017.458 suara atau 58,84% suara. Kemudian paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka sejauh ini mendapat perolehan suara 31.182.772 suara atau 24,64% suara nasional. Kemudian paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD mendapatkan dukungan suara sebanyak 21.291.139 suara atau 16,7% suara nasional. Secara general reviewnya adalah real count pagi ini di posisi pukul 10 pagi tadi 77,42% sudah terkumpul melalui rekap versi dari KPU. Ini real count yang terdata di situs tersebut. Dan akhirnya semuanya ikut beramai-ramai bernyanyi, dan yang luar biasa tentu di ujung nyanyian itu majulah, majulah menang. Dan itu diulang 3 kali, majulah, majulah menang. Tentu ini membuat giroh kita semakin meningkat. Ya, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat sesaat, karena ingat sahabat semua, ini adalah sebuah perjalanan panjang sampai 2024. Fitnah, caci maki, bulian akan mendera Anies Baswedan. Bukan hanya Anies Baswedan, tapi partai politik yang mengusungnya pun akan diserang dengan fitnah-fitnah. Dari Eko Widodo tak perlu dipoles dengan kata-kata, biarkan kenyataan yang berbicara. Jadi menunjukkan bahwa Anies Baswedan selama ini menunjukkan inilah karya kita, inilah kenyataan kita, bukan diucapkan dengan sebuah pernyataan ini, pernyataan itu, pernyataan tidak, tetapi Anies membalas senyum dan kenyataan prestasi luar biasa sekali ya. Ini, wow, yang habis mana jabatan Gubernur Jakarta, tapi yang melepas seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Anies, meriah, rame, speechless. Wow. Kampungnya Pua saya Didu, Makassar juga bergerak bersama. Wow. Terima kasih Anies Baswedan atas segala pengabdian dan prestasi kerja yang membanggakan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau melihat ini pasti cebong-cebong atau orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan selama ini, maka akan kepanasan melihat ini, bro. Sementara untuk luar Jabodetabek bergema seruan Indonesia memanggil. Mulai dari bentangan spanduk sejuta tanda tangan dukungan untuk Anies Presiden, tebar spanduk Indonesia memanggil hingga jalan santai dan aneka kegiatan khas daerah masing-masing. Giat Indonesia memanggil di Bandung Raya, misalnya forum komunikasi Anies Jawa Barat dan didukung oleh DPW Partai Nasdem Jawa Barat dan DPP Partai Nasdem Kota Bandung menyelenggarakan jalan santai dan pengumpulan 1 juta tanda tangan dukungan warga Jawa Barat untuk Anies Baswedan maju sebagai Capres 2024. Luar biasa.
karena jutaan orang tertuju kepada Anies Baswedan, apalagi yang datang pasti ratusan ribu untuk menyambut Anies Baswedan untuk for Presiden 2024. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Ini Bung Andi Sinulingga dan kawan-kawan berhasil lucuti politik rahasia anti Arab.